Mereka mencintai suami dan istri di siang hari. Tapi setiap malam sang suami akan memukulinya tanpa ampun. Bahkan lebih buruk setiap pagi, dia harus memakai pakaian yang dipilih oleh Di-wook. Bahkan celana dalamnya harus sesuai dengan keinginannya. Dia tidak ingin ada pria yang mendekati Mauri. Jadi dia mengurungnya di villa mewah sepanjang hari. Dia bahkan memasang kamera pengintai di rumah. Mauri mencoba melarikan diri dari kehidupan neraka ini berkali-kali. Tapi dia selalu tertangkap. Dia tidak bisa lepas dari suaminya yang kaya dan berkuasa. Jadi dia akhirnya dipukuli lagi. Setiap kali dia pulang ke rumah Mauri. Tidak tahu berapa lama lagi dia bisa hidup seperti ini. Hari itu dia menelepon sahabatnya untuk meminta bantuan. Dia bilang dia akan pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ibunya yang sakit. Di bawah pengawasan para pengawalnya, dia pergi ke rumah sakit. Begitu masuk dia diam-diam pergi melalui pintu belakang. Dia berhasil bertemu dengan sahabatnya. Tapi Di-wook tahu dia tidak di rumah sakit. Dia segera pergi ke tempat dia berada. Saat itu sahabatnya pergi ke kamar mandi, meninggalkan Mauri sendirian dengan pacar temannya. In-wook melihatnya berbicara dan tertawa dengan seorang pria. Dia cemburu dan marah. Dia menyerbu masuk dan menyeretnya keluar. Dalam perjalanan pulang kemarahan In-wook mencapai puncaknya. Dia dengan sinis bertanya padanya, jika dia bersenang-senang dengan pria lain. Dia mencoba untuk menjelaskan bahwa itu adalah pacar temannya. Dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Tapi dia tidak mau mendengarkan menuduhnya berbohong. Dia bilang, jika dia tidak tahu, mereka akan melakukan sesuatu yang lain. Setelah pulang ke rumah, Di-wook menutup tirai, melepas jam tangannya, menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan menuju Mauri. Melihat raut wajah kebinatangan suaminya, dia menjadi lebih putus asa dan takut dari sebelumnya. Dia tahu dia akan dipukuli. Mauri dengan lemah memeluk kepalanya dan menangisi nasib tragisnya. Keesokan paginya, pelayan membawakan pil KB-nya yang dia buang seperti biasa. Dia tahu Di-wook akan menggunakan seorang anak untuk membuatnya terjebak sampai kematiannya. Di-wook memergokinya melakukan ini. Seperti setan, dia menyeretnya ke kamar dan meremas wajahnya. Setelah memukulinya, tubuhnya dipenuhi mamar. Mauri tidak bisa terus menjalani kehidupan yang tersiksa ini. Pemikiran tentang apa mencium lehernya membuatnya merasa mual. Dan dia berlari ke kamar mandi untuk muntah. Dia mengambil gunting dan memotong rambut panjangnya. Dia tidak bisa hidup bersamanya lagi. Dia ingin mengakhiri hidupnya untuk melarikan diri dalam cengkeraman Wooks. Tapi dia punya ibu yang sakit yang membutuhkan perawatannya. Hari itu dia melihat laporan berita tentang ahli bedah plastik top di Korea yang bisa mengubah wajah pasien. Sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benaknya. Setiap malam Mauri dipukuli tanpa ampun. Tapi dia selalu menyelamatkan wajahnya untuk melarikan diri dari suaminya yang bengkok. Dia memutuskan untuk mengubah wajahnya melalui pembedahan. Jadi pada malam hujan dia menyelinap pergi dari villa dan lari ke rumah sakit operasi plastik. Untuk menghindari penjagaan Wook, dia berdiri di tengah hujan menunggu Dr. Jung selesai bekerja. Lalu dia diam-diam mengikutinya. Setelah perjalanan yang sulit, dia akhirnya sampai di rumah Dr. Jung-won. Tapi hujan yang dingin membuatnya pingsan. Untungnya Dr. Jung mendengar seseorang terjatuh. Dia bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Dia membawanya ke dalam rumahnya dan memberinya pakaian istrinya untuk diganti. Sebelum Dr. Shang seseorang bisa bertanya ada apa, Mauri kembali membuka kancing bajunya dan menunjukkan tubuhnya yang memar, memohon padanya untuk membantunya. Dia tidak bisa hidup dengan wajahnya lagi. Dia memohon padanya untuk memberinya wajah baru. Dia ingin hidup. Lalu Mauri menceritakan semuanya pada Dr. Jiang Won. Ternyata dia punya wajah sangat mirip dengan almarhum ibu Wook. Alasan mengapa Di-wook memukulinya setiap malam adalah karena dia telah menyaksikan ayahnya memukuli ibunya setiap hari. Ketika dia masih muda, dia menyaksikan ibunya meninggal di tangan ayahnya. Saat itulah dia terpelintir dan psikologi terdistorsi berkembang. Ketika dia pertama kali bertemu Mauri, dia terpana oleh wajahnya. Dia segera menggunakan setiap trik dalam buku untuk menikahinya pada awalnya. Mauri mengira dia telah menemukan suami yang baik. Tapi seiring berjalannya waktu, sifat aslinya berangsur-angsur muncul. Dia memukulinya setiap malam. Kemudian dia belajar bahwa dia tidak terlalu peduli padanya. Dia hanya menginginkan seseorang yang mirip ibunya. Jadi dia tidak pernah memukul wajahnya. Kesialannya berasal dari wajahnya. Mauri dengan putus asa memohon Jung-woo untuk menyelamatkannya.
tapi dia menasihatinya untuk mencari bantuan dari hukum. Jungwon tak tahu bahwa Mauri telah mencoba segalanya, tapi dia tidak bisa melarikan diri dari suaminya. Sementara Jungwon ragu-ragu, dia menerima pesan mendesak, memintanya untuk segera pergi ke rumah sakit. Dia menyuruhnya untuk tinggal di sana dan menunggunya kembali. Setelah Jong pergi, Mauri tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia telah melarikan diri, ibunya yang sakit masih di tangan Wu. Dia menelepon rumah sakit, di mana ibunya dirawat, tapi dia menerima kabar bahwa ibunya sakit parah. Setelah menutup telepon, dia berlari ke sana. Tapi Mauri tidak tahu itu ada dalam skema Wu. Dia berlari dengan cemas ke kamar ibunya. Melihat ibunya aman dan sehat, dia agak lega. Tapi ketika dia melihat ke arah ibunya menunjuk, dia melihat sosok yang menghantuinya selama sisa hidupnya. Dalam penampilan Wok membuatnya takut. Dia tidak akan membiarkan dia menyatakan mengunjungi ibunya. Ketika mereka kembali ke rumah, dia menyiksanya sampai dia setengah mati. Tapi dia tidak akan menyerah untuk melarikan diri darinya, untuk menjauh dari suaminya yang kejam. Dia menyusun rencana pelarian yang sempurna. Suami kaya raya ini memiliki hobi yang sangat mesum. Dia akan memukuli istrinya setiap malam. Sayangnya keesokan harinya, Mauri kembali menemukan bahwa dia tidak subur. Jika Enwook tahu dia akan mati, sekarang satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri untuk melarikan diri dari pria itu. Pada malam hari dia menaruh catatan bunuh diri di mobil Wu, agar terlihat seperti dia bunuh diri. Lalu dia mematikan teleponnya, yang memiliki alat pelacak, makan besar dan mengemasi tasnya. Dia pergi ke pantai, dia melepas sepatu hak tingginya, dan menyalakan kembali ponselnya, untuk membuat adegan yang tampak seperti dia telah melompat ke laut dan bunuh diri. Sekarang Mauri akhirnya bebas. Dia melihat ke laut dengan tampilan yang lebih ditentukan dari sebelumnya. Wook menemukan lokasi Mauri dan segera mengirim orang untuk mencarinya. Dia mengikuti sinyal lokasi ke pantai, tapi dia hanya menemukan barang-barangnya di pantai. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menemukan tubuhnya. Bahkan jika dia sudah mati, dia harus melihat tubuhnya. Tapi Anwook percaya istrinya tidak akan bunuh diri begitu saja. Ia melihat ke arah hutan lebat di belakangnya. Intuisinya mengatakan bahwa Mauri masih hidup. Dia segera mengirim orangnya ke hutan untuk mencarinya. Sementara itu, Mauri juga berlari melewati hutan. Tapi dia tersandung root ke pohon dan jatuh. Dia tidak sengaja menjatuhkan dompetnya. Dia bangun untuk menemukannya. Tapi kemudian dia mendengar suara yang menghantuinya. Akhirnya dia meninggalkan dompetnya dan melarikan diri. Dia bergegas keluar dari hutan ke jalan dan melambai putus asa untuk naik. Dalam situasi putus asanya, dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir mobil di jalan. Saat itu Dr. Jung lewat. Dia memberinya tumpangan. Jung bertanya Mauri apa yang terjadi. Dia bilang dia harus membuat Wok berpikir dia sudah mati. Untuk lepas dari cengkeramannya, dia harus menghilang dari dunia. Jadi dia tidak bisa menemukannya. Itu satu-satunya cara. Dr. Jung setuju untuk membantunya melarikan diri darinya. Selamanya nanti, Jungwon membawa Mauri ke rumah sakitnya dan memberinya operasi wajah. Malam itu dia bertanya padanya wajah seperti apa yang dia inginkan. Mauri mengatakan bahwa selama Anwook tidak mengenalinya, itu yang terpenting. Wanita malang itu punya banyak dokter yang telah melakukan operasi wajah untuknya. Tapi saat Shangwon melepas perbannya, meskipun dia tahu apa yang diharapkan, dia tercengang dan jatuh ke tanah. Itu karena dia tampak persis seperti almarhum istrinya. Meskipun Jung telah mempersiapkan dirinya secara mental sebelum operasi, ketika dia melihat wajahnya lagi, begitu akrab gambar istrinya. Ketika dia masih hidup muncul di benaknya. Rasa sakit kehilangan istrinya tak tertahankan. Mauri juga siap. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Melihat wajah asing ini di cermin, dia tergerak. Dia memikirkan semua tahun penyiksaan. Dia menderita di bawah. Di Wok sekarang, dia akhirnya memiliki wajah baru untuk melarikan diri dari suaminya yang kejam. Lalu dia berterima kasih sebesar-besarnya pada Yunwan. Berjalan di jalan, Mauri berhenti di depan setiap cermin untuk melihat wajahnya. Meskipun dia tidak tahu wajah siapa itu, dia memutuskan untuk hidup bahagia mulai sekarang. Di masa lalu, Mauri telah mengalami penderitaan mental dan fisik. Sekarang dia mendapatkan kebebasannya kembali, tapi dia berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Dia tidak punya satu senpuh untuk namanya. Dia harus bermalam di stasiun bus. Hari berikutnya Mauri tiba-tiba teringat bahwa dia telah menjatuhkan dompetnya di pegunungan.
Dia tidak punya pilihan selain kembali untuk menemukannya. Tapi ketika dia sampai di sana, dia melihat anak buah Anwok mencarinya untuk menghindari ketahuan. Dia melarikan diri, tapi dia bertemu dengan suaminya yang kasar di jalan. Meskipun dia memiliki wajah baru, ketakutan yang ditanamkan dalam dirinya belum hilang. Mauri berjalan cepat ketakutan. Dia tidak sengaja menabrak seseorang. Dia dengan cepat mengambil tasnya yang telah jatuh ke tanah dan melarikan diri. Diwok tiba-tiba memanggilnya. Dia membeku ketakutan. Ternyata Diwok hanya membantunya mengambil barang-barangnya yang jatuh. Seluruh kejadian membuatnya takut sampai mati. Setelah itu Mauri terus berkeliaran di jalanan. Dia dulu adalah istri yang kaya, tapi sekarang dia harus makan roti untuk bertahan hidup. Dia mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang mempekerjakannya karena dia tidak punya pengalaman. Di malam hari Mauri tidak punya tempat untuk pergi. Dia berkeliaran di jalanan dan terlindung dari hujan. Di bawah atap sayangnya, dia bertemu dengan dua preman yang ingin memanfaatkannya. Mauri melawan dan merobak pakaian mereka. Akibatnya dia dibawa ke kantor polisi. Dia tidak punya pilihan selain menelepon Jung untuk meminta bantuan. Ketika dia tiba di kantor polisi dan melihat Mauri yang terlihat seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dia merasa sedikit kasihan padanya. Setelah menebusnya, Jungwon membawanya ke restoran dan bahkan dengan serius memberinya sendok. Mauri tersentuh oleh perawatannya yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia tidak bisa menahan air matanya. Kemudian Jungwon membawanya kembali ke rumahnya. Keesokan paginya, Mauri bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Untuk berterima kasih kepada Jungwon karena membiarkannya menginap semalam. Dia juga bertanya, mengapa dia tidak melihat istrinya. Tapi melihat dia tak mengatakan apapun, dia tidak berani bertanya lagi. Mauri tidak tahu kalau istri Jungwon telah meninggal beberapa bulan sebelumnya, dan bahwa dia telah memberinya operasi yang membuatnya terlihat seperti istrinya. Ketika Mauri berpikir dia aman, Diwok menemukan dompet yang dia jatuhkan di hutan. Dia yakin dia hanya bersembunyi darinya. Sahabatnya telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Tapi sekarang, Haira melihat orang yang persis seperti temannya. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Anak muda melihat ini dan memanggil Haira di luar. Haira memintanya untuk menjelaskan siapa orang yang dia lihat. Dia menolak karena takut Mauri akan mendengarnya. Dia menyuruhnya untuk bertanya padanya lain kali. Haira bersikeras bahwa dia memberitahunya kemudian. Melihat Jung tak mau menjawab, Haira mengerti semuanya. Dia tidak percaya itu. Ahli bedah plastik telah memberi orang lain operasi untuk membuat mereka terlihat seperti istrinya. Tapi Mauri yang ada di dalam rumah mendengar percakapan mereka. Saat itulah dia menyadari mengapa Jungwon tidak pernah menjawab pertanyaannya tentang istrinya. Sebelumnya dia pergi ke ruang penyimpanan untuk mendapatkan penyedot debu. Jung lebih tegang dari biasanya memikirkan hal ini. Dia masuk ke kamar yang muda tidak ingin dia masuk. Ketika dia melihat foto yang tersembunyi di rak, meskipun dia telah mempersiapkan dirinya, ketika dia melihat orang yang persis seperti dia, rasanya seolah-olah dia menggunakan tubuh orang lain. Itu saat itu bahwa dia menyadari bahwa Jung telah mengoperasinya karena dia sangat merindukan mendiang istrinya. Malam itu Ma kembali duduk sendiri di taman. Jung mendatangi Maurinya, mengatakan bahwa dia sekarang mengerti mengapa dia begitu terkejut ketika dia melepas perbannya. Mendengar ini dia dengan tulus meminta maaf. Tapi Mauri mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu merasa bersalah. Dia mengatakan itu berkat bantuannya. Dia bisa melarikan diri dari kehidupan yang mengerikan itu. Dia membantunya hidup kembali. Tidak masalah, siapa dia terlihat seperti lagi nanti dalam perjalanan pulang. Tidak ingin Jungwon teringat akan mendiang istrinya. Setiap kali dia melihatnya, dia memintanya untuk bertemu untuk makan malam keesokan harinya, untuk mengucapkan selamat tinggal dan kemudian dia akan pergi menemukan hidupnya sendiri. Tapi dia tidak tahu itu. Suaminya yang kaya telah menemukan dompet itu. Dia jatuh di hutan. Inwook yakin dia hanya bersembunyi darinya malam itu. Inwook tiba-tiba teringat itu ketika Mauri telah melarikan diri dan kembali ke rumah. Dia mengenakan gaun yang aneh. Dia berasumsi bahwa seseorang telah membantunya. Jadi keesokan harinya Inwook menyewa seorang polisi wanita untuk melacak merek gaun itu dan temukan tokonya. Dia kemudian menggunakan penyelidikan sebagai alasan untuk mendapatkan daftar pelanggan. Melalui investigasi, dia menemukan bahwa gaun itu adalah edisi terbatas dengan hanya 10 yang dibuat. Jadi pelanggan pasti menyimpan gaunnya.
Dia hanya perlu menemukan orangnya yang tidak memiliki gaun itu, dan dia akan menemukan petunjuk yang berhubungan dengan Mauri. Kemudian, mereka pergi dari rumah ke rumah untuk bertanya, dan menemukan bahwa semua orang telah menyimpan gaun itu. Hanya 2 orang yang belum dikunjungi. Mereka dengan cepat menemukan salah satunya. Haya, petugas polisi menggunakan penyelidikan sebagai alasan, dan memintanya untuk menunjukkan kepada mereka gaun yang sama. Haira tidak punya pilihan, tapi pergi ke ruang ganti untuk melihat. Saat itu dia ingat bahwa sahabatnya memiliki gaun yang sama. Mungkinkah Jung meminjamkan gaun itu pada wanita itu? Setelah Haira tampil di work gaun itu, dia dan petugas polisi pergi untuk menemukan orang terakhir dalam daftar. Di-work menyerbu ke dalam rumah tanpa menunggu izin Jungwon. Ia melihat 2 piring makanan di atas meja, tapi dia tidak melihat istri Jungwon. Ini membuatnya semakin curiga. Kemudian dia mencari di setiap sudut dan celah di rumah. Hanya kamar mandi yang tetap tidak terkendali. Mauri gemetar di dalam, seperti Di-work hendak membuka pintu. Jungwon langsung meraih lengannya dan memperingatkannya untuk menghentikan tindakan tak berizinnya. Ketika kedua pria itu berdiri di sana menolak untuk mengalah, petugas polisi takut sesuatu yang besar akan terjadi. Dia dengan cepat menyarankan Di-work untuk berhenti. Di-work melepaskan gagang pintu. Setelah mengklarifikasi tujuannya datang, ia segera menuju lemari dan mencarinya, tetapi dia menemukan sebuah gaun persis seperti yang dia cari. Ini dibuat Di-work terasa sangat kempis. Hanya ada 10 gaun edisi terbatas, dan mereka memegang satu. Mengapa ada tanggal 11? Dia tidak tahu itu ketika mereka sedang menyelidiki rumah Haira. Dia telah menjatuhkan daftarnya ke tanah. Haira melihat nama sahabatnya di daftar. Lalu, dia menelepon Jungwon dan mengetahui bahwa belum lama ini dia telah meminjamkan Ma membaca gaun itu. Lantas, dia menyewa seorang kurir untuk membawa gaun itu ke Jong, rumah Won sebelum Not. Itulah mengapa adegan yang baru saja terjadi. Di-work dengan marah kembali ke rumah. Dia memarahi petugas polisi karena tidak berguna. Meskipun dia tidak menemukan petunjuk yang berguna, intuisinya mengatakan dia bahwa ada yang salah dengan wanita di rumah untuk melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga. Burey telah mencari ahli bedah plastik untuk mengubah wajahnya, tapi Jung memenangkan merindukan mendiang istrinya. Telah memberi Ma operasi ulang untuk membuatnya terlihat seperti istrinya. Dia juga membantunya ketika dia tidak punya tempat untuk pergi, untuk melupakan rasa sakit kehilangan istrinya. Dia merawat Mauri seperti dia merawat istrinya sebelumnya. Di malam hari dia bahkan dengan hati-hati mencuci kakinya. Mauri juga tersentuh oleh perhatiannya yang penuh perhatian. Mengingat hari-hari ketika dia disiksa, dia sekarang mengerti bahwa itu adalah seorang suami yang membuat hidup wanita lebih baik. Saat-saat indah seperti itu selalu berumur pendek. Pada saat itu ketukan di pintu memecahkan suasana hangat. Dalam apa yang datang ke rumah Jungwon, dia mengabaikan pemilik rumah dan menyerbu masuk. Dia ingin memastikan apakah wanita di dalam adalah istrinya. Kedua pria itu berdebat saat Mauri keluar. Dia menelepon Jiangwon, suami, dan bertanya apakah dia punya tamu. Adegan ini mengejutkan Enwo, tapi dia tidak tahu bahwa wanita di depannya adalah istrinya meskipun dia telah berubah. Wajahnya di mata kejam Wook membuatnya gemetar melihat Xiang ini memeluknya dan menggunakan kehangatan tangannya untuk menghiburnya. Melihat ini, Di Wook meminta maaf atas perilaku kasarnya. Setelah An Wook pergi, Mauri sangat takut sehingga dia hampir tidak bisa berdiri. Yang muda harus membantunya kembali ke rumah. Dia menghiburnya dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia tidak mengenalinya, tapi bayangan suaminya yang kasar menghantuinya. Setiap kali dia memikirkan matanya, dia merasa seperti tercekik. Mauri sangat takut, sehingga dia berkeringat banyak. Setelah tenang dia memikirkannya sepanjang malam. Dia telah tinggal dengan yang satu selama beberapa hari, dan telah mengembangkan perasaan padanya. Dia tidak ingin membuatnya kesulitan. Jadi keesokan paginya dia pergi sebelum fajar. Dia menyewa kamar murah, dan ingin memulai hidup baru dengan identitas baru. Tapi, dia tidak tahu bahwa An Wook masih mencarinya. Tadi malam dia melihat istri Jungwon, tapi matanya yang mengelap membuatnya merasa sangat aneh. Dia yakin ada yang salah dengan. Dia meminta polisi untuk menyelidiki wanita ini. Dan Wook tidak tahu bahwa istri Jungwon telah meninggal, dan bahwa istri yang sangat dia cari adalah wanita itu. Polisi dengan cepat menemukan petunjuk baru. Mereka menyelidiki dan mengetahui bahwa istri Jungwon sekarang menjalankan galeri seni.
Keesokan harinya Di-wook pergi ke galeri, tapi tidak melihat Hokyeon. Dia hanya melihat wanita yang dia cari sebelumnya. Heira ini membuatnya semakin curiga. Di bawah pertanyaan An-wook yang tanpa henti, Heira menolak untuk memberitahunya kemana Hokyeon pergi. Lalu dia mengambil majalah dengan wajar di atasnya dan bertanya apakah dia mengenalinya. Memudahkan mereka untuk menutup galeri. Dia memberinya 2 hari untuk memikirkannya, dan mereka akan bertemu lagi. Dia adalah Taipan yang menakutkan dan sesat. Dia tidak hanya menikahi seorang gadis yang mirip ibunya. Dia memukuli istrinya dengan kejam setiap malam. Tapi hari itu, istri yang menjadi korban KDRT tiba-tiba menghilang dari muka bumi. Di-wook tidak berusaha untuk menjungkir balikan setiap sudut kota. Akhirnya dia menemukan lukisan cat minyak di galeri seni. Yang dia rasakan pasti terkait dengan istrinya yang hilang. Tetapi ketika dia meminta untuk bertemu dengan penanggung jawab, gadis di depannya tampak gugup dan menolak atas permintaan Woo. Mengklaim bahwa orang yang bertanggung jawab sedang menghadiri pameran luar negeri. Ini membuat An-wook bahkan lebih curiga tentang pameran ini. Setelah kembali ke perusahaan, dia segera menyelidiki galeri seni. Tak terduga, bawahannya menemukan rahasia mengejutkan. Penanggung jawab galeri seni adalah istri Jungwon bernama Hakyeon. Tapi 5 tahun lalu, Hakyeon mengalami kecelakaan dan menjadi sayuran. Tidak pernah bangun lagi. Berita ini mengejutkan Di-wook. Beberapa hari yang lalu dia telah bertemu dengan istri Jungwon. Bagaimana mungkin sayuran berdiri di sana? Sekarang dia yakin bahwa Jungwon menyembunyikan sesuatu darinya. Hilangnya Marai pasti berhubungan dengan mereka. Untuk mencari tahu kebenaran di balik hilangnya istrinya, dia pergi ke panti jompo tempat Hakyeon tinggal. Tapi yang mengejutkan, dia tidak hanya tidak menemukan Elangyo, tapi dia juga melihat Jungwon di bawah. Dalam pertanyaan Wook, Jungwon mengatakan bahwa meskipun istrinya telah berada di panti jompo selama 5 tahun, dia sekarang pulih sepenuhnya dan telah kembali ke rumah. Di-wook tidak dapat menemukan bukti dan harus pergi, tapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Jungwon pasti berbohong. Tapi Di-wook tidak tahu bahwa istri Jungwon sebenarnya sudah lama mati, dan bahwa dia telah memberi istrinya operasi plastik untuk membuatnya terlihat seperti istri Jungwon. Ketika dia kembali ke perusahaan, Di-wook segera diperiksa semua dokumen yang berhubungan dengan galeri seni. Dia terkejut menemukan itu. Galeri seni sangat berhutang. Ini memberinya terobosan. Keesokan harinya dia kembali ke galeri seni. Heira bertanya, mengapa dia datang secara langsung. Dia bilang dia ingin bertemu manajer. Dia meminta Heira untuk segera meneleponnya. Hairos mengatakan bahwa dia telah memberitahunya terakhir kali bahwa manajer menghadiri perjalanan bisnis ke luar negeri. Di-wook mengungkapkan bahwa dia telah mendengar dia terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangun. Jika dia tidak bisa melihatnya di sana besok, dia akan menutup galeri seni. Heira tidak punya pilihan selain menemukan Mauri dan ceritakan padanya tentang dalam tekanan konstan Wook pada galeri seni. Jika Mauri tidak bisa membantu mereka lolos dari krisis ini, galeri seni yang telah mereka bangun dengan susah payah karena seumur hidup mereka akan menghadapi kebangkrutan. Di wajah curiga dia melindungi Mauri. Mauri bertanya Heira apa yang harus dia lakukan. Heira bilang dia harus berpura-pura menjadi Hokyeon, gunakan identitasnya dan bertemu dengan DWK. Setelah kembali ke rumah, Mauri memikirkannya untuk waktu yang lama. Dia benar-benar ingin membantu dokter yang telah menyelamatkannya. Tapi pikiran suaminya memukulinya, membuatnya sangat takut. Dia menghabiskan sepanjang malam berjuang dengan pikiran ini. Akhirnya di pagi hari dia mengumpulkan keberaniannya dan diam-diam mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bukan lagi Mauri yang dipukuli oleh suaminya. Dia segera menelepon Heira dan memintanya untuk mengirimnya semua dokumen Hokyeon karena dia tahu itu normal. Kinerja tidak akan bisa membodohinya. Suami yang mencurigakan Maere menerima dokumen dan mengulas semuanya tentang kehidupan Hokyeon. Dia mencoba untuk tidak melewatkan detail apapun. Setelah mempersiapkan semuanya, dia duduk di depan cermin dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia adalah Hokyeon. Lalu dia menata rambutnya seperti Hokyeon Salon, lurus dan ramping. Diaplikasikan maskara hitam tebal dan mengecat kukunya dengan warna ungu. Dia tahu bahwa seorang hantu akan mengenali lehernya, jadi dia sengaja memakai syal. Lalu dia pergi ke galeri seni, di mana dalam tampilan telah menunggu. Dalam melihat, tidak tahu bahwa wanita di depannya adalah istrinya. Karena dia menjalani operasi plastik belum lama ini, Mauri juga takut An-wook mengenalinya. Jadi dia terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak takut.
Dia bukan Mauri lagi tapi dia sangat curiga. Jadi dia meminta Hira untuk segera keluar, agar dia bisa mengetahui keberadaan Mara. Hira khawatir Mauri akan terbongkar. Tapi Ma menggunakan matanya untuk meyakinkannya. Setelah Hira pergi dia sendirian dengan Diwoo. Dia hanya bisa berpura-pura tenang. Tapi saat dia memperkenalkan karya seni Diwoo, dia sangat gugup sehingga dia membuat terlalu banyak gerakan tangan yang membuat In-wook curiga. In-wook memandang lekat leher Mauri dan merasa bahwa itu sangat akrab. Pada saat itu shawl di lehernya jatuh. In-wook langsung membungkuk untuk mengambil shawl di tanah, tetapi ketika dia melihat ke atas, pemandangan di depannya membuatnya kaget karena dia melihat leher yang persis seperti leher istrinya. Pada saat itu dia benar-benar tidak bisa mempercayai matanya. Mauri tahu bahwa penyamarannya terbongkar. Dia berpura-pura tenang mengambil kembali sel itu dari An-wook dan dahinya langsung berkeringat dingin. An-wook langsung lari ke kamar mandi dan memercikan air dingin ke wajahnya untuk menyadarkan dirinya. Ia tak mengerti kenapa gadis barusan memiliki leher seperti istrinya. Pada saat ini, dia masih belum tahu bahwa wanita yang baru saja dia temui adalah istri yang dia kari. Sangat sulit tapi, An-wook sudah mulai mencurigai identitas Marey. Untuk menjernihkan keraguannya, dia membeli semua galeri seni inventaris untuk tahun ini, hanya untuk melihat tanda tangannya di kontrak. Tetapi ketika dia akan menandatangani kontrak, Marey secara tak terduga mengeluarkan stempel yang sudah disiapkan sebelumnya. Melihat ini An-wook langsung mengeluarkan pulpen air mancur. Dia membawa bersamanya secara tak terduga. Ma merebut kembali itu. Dia mengikuti peraturan bisnis dan langsung dikap kontraknya. Ini menempatkan Wook dalam posisi yang sulit. Sekarang dia hanya bisa menunggu pertemuan mereka selanjutnya. Mahri kelelahan karena terlalu tegang. Saat itu yang muda kebetulan tiba. Dia melihat Mahri memakai pakaian istrinya. Bayangan istrinya tiba-tiba melintas di benaknya. Lalu dia mengatakan sesuatu yang membuat Mahri patah hati. Dia memanggil nama mantan istrinya. Dua pukulan kuat itu membuat kakinya lemah. Jung langsung memeluk Mauri tanpa diduga. Dan Wook baru saja keluar dari lift. Jungwon dengan cepat menarik Mauri ke sudut untuk bersembunyi. Pada saat itu mata Mauri seperti sialan meledak. Air mata langsung membasahi jaket Jungwon. Setelah An-wook pergi, dia ingat bahwa Jungwon memanggilnya Hakyeon. Dia dengan cepat meninggalkan pelukannya dan mengatakan dia telah bersikap kasar. Jungwon ingin membawanya pulang, tapi dia menolak setelah Mauri kembali ke rumah. Dia ingat bagaimana Jungwon mencuci kakinya dan menyimpan nomor teleponnya. Sebagai VIP semuanya telah membuatnya jatuh cinta dengan Jungwon. Tapi saat ini, dia menyadari bahwa dia hanya untuk berdiri untuk orang lain. Dialah yang terpesona selama ini. Yang muda juga sedang dalam perjalanan. Pulang ia menyadari bahwa kata-katanya pagi itu mungkin menyakiti Mauri, tapi dia tidak tahu kenapa. Dia tiba-tiba merasa patah hati. Mungkinkah dia telah memulai cinta baru? Memikirkan ini, ia segera memanggil taksi di pinggir jalan dan bergegas ke tempat kumuh Marey saat ini. Mauri juga terkejut dengan kedatangan Jiangwan. Kemudian, mereka berdua berjalan-jalan di sepanjang jalan. Di taman, mereka berbicara tentang apa yang terjadi hari itu. Tapi sebuah sepeda tiba-tiba bergegas ke arah mereka. Jungwon secara naluriah menarik Mauri ke dalam pelukannya. Wan muda meminta maaf karena memanggilnya dengan nama yang salah. Hari itu, dia mengatakan bahwa dia baru saja mengunjungi makam istrinya. Dan emosinya rumit. Jadi dia tidak sengaja memanggil nama istrinya. Tapi Jungwon juga memberitahu Mauri bahwa hatinya benar-benar kacau. Dia tidak tahu apa perasaannya padanya. Tapi sekarang dia ingin menganggap serius perasaan ini. Mendengar ini Mauri langsung terhibur. Saat makan malam Mauri berbicara dengannya. Mantan suaminya berasal dari keluarga kaya. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Tapi Jung tidak memperhatikan saat ini. Dia hanya ingin melindungi gadis di depannya. Keesokan harinya, Ira datang untuk menemukannya dan memintanya untuk menjauh dari Mauri. Karena Diwook sangat berbahaya. Dia bertanya pada Jung apakah dia jatuh dari Mauri. Melihat bahwa Jungwon tidak mengatakan apa-apa, Haira sepertinya punya firasat. Dia memohon Jungwon untuk melupakan mantan istrinya. Dia juga mengungkapkan sifat asli mantan istrinya. Sebelum dia meninggal dia telah berselingkuh. Dia sedang dalam perjalanan untuk bertemu kekasihnya ketika dia mengalami kecelakaan itu. Tapi Jungwon tidak peduli. Dia merawat istrinya selama 5 tahun sampai kematiannya. Tapi Hira tidak bisa membayangkan itu. Jung sudah tahu yang sebenarnya. Dia menanyainya,
Mengapa dia masih melakukan itu? Dia jelas tahu setelah kecelakaan istrinya, Jungwon selalu menyalahkan dirinya sendiri. Karena dia tahu dia akan bertemu kekasihnya. Tapi dia tidak menghentikannya, itu sebabnya dia mengalami kecelakaan itu. Tapi sekarang di depan Mauri, dia tidak ingin menyesali apapun lagi. Kemudian, dia meminta seseorang untuk menyelidiki Diwook. Dia menemukan itu pada Ibu Wood. Di Mauri sebenarnya mirip ketika mereka masih muda. Mungkinkah ini semua kebetulan? Beberapa hari yang lalu Inwook menyuruh seseorang memantau para dokter dan rumah Mara. Dia menemukan bahwa mereka berdua tidak bersama. Inwook semakin yakin bahwa Heira menyembunyikan istrinya. Dia harus menemukan Heira dan berbicara dengannya tentang hal itu. Di sisi lain, dokter menemukan bahwa Heira telah meminta Mauri untuk membantunya berpura-pura menjadi mendiang istrinya untuk bertemu dengan Diwook dan menandatangani kontrak. Dia pergi mencari Heira dan memintanya untuk membatalkan kontrak. Heira dengan marah bertanya padanya jika itu semua karena wajah Marai saat ini, bahwa dia tidak bisa melupakan Hakyun. Jadi dia memberikan semua kasih sayangnya kepada Mauri. Tapi Jung tidak menjawab. Heira mengambil kesempatan untuk mengakui cintanya. Tapi tanpa diduga Jung mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkannya. Seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Heira patah hati dan menangis di dalam mobil. Diwook melihat melalui jendela mobil dan melihat apa yang baru saja terjadi di antara mereka berdua. Dia memutuskan untuk memulai dengan wanita itu. Dia berpikir bahwa Heira pasti tahu sesuatu dan pasti akan membantunya menemukan Mauri. Karena Jungwon telah menolak perasaannya, kecemburuan Heira mulai bangkit. Dia tidak ingin hidup untuk Jungwon lagi. Dia harus hidup untuk dirinya sendiri di galeri seni. Heira memutuskan untuk bekerja sama Diwook. Diwook memintanya untuk berkencan dengan Mauri. Jadi dia bisa bertemu dengannya hari itu. Ma dipikirkan kembali. Heira hanya mencarinya untuk makan malam. Jadi dia tidak waspada. Tapi dia tidak menyangka akan melihat Anwook. Dia gemetar dan tak berani menatap langsung pria itu. Diwook melihat bahwa dia berbeda dari gadis itu yang datang untuk menandatangani kontrak. Dia curiga dia menyembunyikan sesuatu darinya. Sementara Mauri tidak tahu harus berbuat apa. Jungwon muncul tepat waktu. Dia meraih tangannya dan memberinya rasa aman. Setiap kali Diwook meminta Mauri untuk bertemu sendirian, sehingga dia bisa menemukan informasi tentang istrinya. Dokter menghentikannya yang membuatnya sangat marah. Jungwon membawa Mauri pergi saat mereka di dalam mobil. Mauri berpikir, keberadaannya akan menempatkan Jung menang dalam bahaya. Dia memutuskan untuk meninggalkannya, tapi Jungwon mengejarnya dan menghentikannya. Dia ingin melindungi gadis di depannya. Pada akhirnya Mauri tidak punya cara untuk menolak perasaannya. Suami mesum itu melihat semuanya. Dia diam-diam mengikuti Mauri pulang. Setelah melihat Jung pergi, dia naik ke atas untuk mencari Mauri. Mauri bersiap-siap untuk tidur. Ketika dia melihat seseorang di jendela, ketakutannya bangkit lagi. Dia berdiri di luar, mengetuk pintu dengan panik. Mauri dengan cepat bersembunyi di sudut ruangan dan tidak berani bergerak. Sesaat kemudian, Diwook mendobrak pintu dan menyerbu masuk. Melihat sekeliling, dia memindai ruangan untuk mencari sosoknya dan memanggil nama Mauri. Dalam, Wook melihat lukisan di sudut dinding. Dia semakin yakin bahwa istrinya ada di sana. Dia berteriak agar Mauri keluar. Mauri bersembunyi di sudut, sangat takut sampai dia hampir menangis. Saat itu tangannya meraih bajunya, memperlihatkan wajahnya yang menakutkan. Dia bertanya di mana istrinya berada dan menuntut agar dia menyerahkannya. Dia berteriak pada Mauri yang membuatnya semakin takut. Dia sangat takut bahwa anggota tubuhnya terasa seperti jeli. Tapi dia masih mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari genggamannya. Dia pura-pura tidak tahu apa-apa dan bertanya mengapa dia datang ke sini. Dalam apa yang menyeret Mauriat untuk menghadapinya. Dia menatap wajahnya yang asing dan akrab dengan kebencian di matanya. Dia dengan marah berteriak menanyakan keberadaan istrinya. Siapa dia dan apa yang terjadi di Wook menatap Mauri dengan terkejut sekaligus curiga. Saat itu Jung ketika tiba tepat waktu. Dia meninju Wook ke tanah dan kemudian dengan cepat memeluk Mauri dan pergi. Melihat mereka pergi, Wook tidak bisa menerimanya. Dia marah. Dia mengambil tongkat kayu di dekatnya dan mengejar mereka dengan kebencian. Ia membuka pintu dan melihat mereka berdiri bersama, yang membuatnya semakin marah. Dia bergegas maju dan mengayunkan tongkat ke Jungwon, menanyakan apa yang mereka sembunyikan darinya. Mauri ketakutan dan memanggil polisi masuk.
Wuchu dan Jiang Won masih bertarung, tapi Jung Won bukan tandingannya. Untungnya pengawal itu melihat polisi datang, dan dengan cepat menarik Wook pergi. Mare melihat wajah Jung yang pernah memar dan menangis, dan Wook seperti orang gila. Dia menghancurkan perabotan di sekitarnya. Dia meninju pagar baja dengan tangan kosong. Dia masih percaya bahwa wanita itu menyembunyikan istrinya. Dia meninju pagar sampai dia membuat lubang di dalamnya, melepaskan amarahnya melalui rasa sakit fisik. Kemudian dia pergi ke rumah Haira dengan luka-lukanya. Dia bilang dia yakin Haira tahu yang sebenarnya, tapi masih menyembunyikannya darinya. Seorang pelukis terkenal dari galeri seni berada di rumah kontrakan apa yang telah terjadi. Dia menuntut agar Haira memberitahunya di mana istrinya berada. Haira menatap pria yang sedikit menakutkan di depannya. Dia mulai bersimpati padanya. Dia pikir pria di depannya tidak pernah dicintai oleh siapapun. Dia memiliki keadaan tragis yang sama dengannya. Haira mau tak mau mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Pada saat penting Wook menampar tangannya. Dia hanya mencintai Mauridi. Wook duduk di kursi, dan air mata mengalir di matanya. Mauri melihat pria di depannya yang terluka karena dia. Dia tidak tahan untuk menempatkannya dalam bahaya lagi. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang jauh, ke kota yang berbeda untuk hidup. Dia sudah membeli tiket dan bersiap untuk pergi. Ketika dia melihat Jung Won menelepon. Setelah Jung Won bangun dan tak menemukannya, dia menelepon Mauri dan memintanya untuk tidak pergi. Mauri duduk di bangku sambil melamun. Jika dia tetap tinggal itu akan menempatkan Jung menang dalam bahaya yang lebih besar. Tapi dia juga tidak tahan untuk meninggalkannya. Untungnya Jung Won tiba tepat waktu. Dia menghentikannya untuk meninggalkannya. Dan mereka saling berpelukan dan menangis. Wook pergi ke studio lukisan istrinya. Dia mengambil baju luar yang dia kenakan setiap kali dia melukis, dan menciumnya. Ia teringat saat ia melihat sosok istrinya. Pada Buri, kisah istrinya yang hilang, diterbitkan di koran, dan ayahnya tahu. Dia memarahi Wook karena tidak berguna. Dia punya istri tapi dia masih membiarkannya menghilang. Dia benar-benar tidak berguna. Dia memerintahkan dalam pekerjaan untuk membawa istrinya kembali. Dalam waktu 10 hari setelah dia selesai, dia akan menampar pekerjaan. Untungnya ada banyak orang di sana. Jadi dia berhenti bekerja duduk di mobil melamun. Super itu melihat tangannya dan bertanya padanya, apa yang terjadi dalam pekerjaan? Hanya tersenyum sinis. Bahkan seorang pengemudi bisa tahu dia terluka. Tapi ayahnya tak peduli. Pada saat itu Wook tampak benar-benar menyedihkan. Untuk mencegah Mauri takut, ketika mantan suaminya datang mencarinya lagi, Yang Muda memutuskan untuk membawanya tinggal di rumahnya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia akan menghadapi kesulitan dengannya. Mauri merasa aman bersamanya. Hari berikutnya, Hira melihat Jiang Satu terluka dan merasa patah hati. Tapi dia acuh tak acuh dan tidak berbicara dengannya. Dia curiga kenapa. Dia sengaja membiarkan Ma kembali bertemu dengan mantan suaminya kemarin Yang Muda, berharap dia tidak akan membuat lebih banyak kesalahan dalam apa yang berada di bawah tekanan dari ayahnya. Untuk menemukan istrinya dalam waktu 10 hari, dia mengirim lebih banyak orang untuk menemukan petunjuk tentang dia. Buri ingin pergi ke panti jompo untuk mengunjungi ibunya, tetapi dia menemukan bahwa seseorang mengikutinya. Dia menelepon Jung Won untuk meminta bantuan. Secara tak terduga, seseorang juga berada di belakang Jung Won. Mauri tidak punya pilihan, tapi menyerah untuk mengunjungi ibunya. Jung Won dan Mauri pergi bersama. Dia berpura-pura menjadi pasangan yang penuh kasih, agar orang yang mengikuti mereka menyerah. Di sisi lain, saudara laki-laki dokter menemukan wajah Marai. Dia kaget melihat wajah yang mirip Hera. Yang Muda tidak curiga pada saudaranya. Jadi dia mengatakan yang sebenarnya secara tak terduga. Mengeluarkan foto lama mereka bertiga bersama. Ternyata dia selalu diam-diam mencintai istri Jung Won dan bawahan Wook. Juga pergi mencari saudara dokter Seong Ho. Ia ingin mengorek kebenaran dari Seong Ho. Dia juga diam-diam menyelidiki masa lalunya. Mereka berdua berkencan untuk bertemu. Karena Mauri dan Jung Won sedang diikuti, mereka tidak meninggalkan rumah. Mereka memasak bersama dan bermain dengan gembira. Perasaan yang dia miliki saat bersama Mauri berbeda dengan saat bersama mantan istrinya. Perasaan mereka satu sama lain semakin kuat setiap hari. Dia bahkan merendam kakinya untuknya. Yung Satu mengakui cintanya kepada Mauri. Desak. Dia ingin serius mengungkapkan perasaannya padanya. Dia ingin Mauri tahu itu. Itu bukan karena dia terlihat seperti Heira,
bahwa dia memiliki perasaan padanya. Kini hatinya hanya milik Mauri. Jung satu membeli buket bunga besar dan pergi ke restoran, di mana dia berkencan dengan Mauri. Dia bahkan belum masuk ke dalam ketika dia menerima pesan dari seorang Wook. Itu adalah foto saudara laki-lakinya dan mantan istrinya. Jung tercengang. Meskipun dia tahu ada orang lain yang terlibat, dia tidak menyangka itu adalah saudaranya. Perasaan pengkhianatan itu menghantamnya dengan keras, membuat hatinya panik. Mauri duduk di hadapannya, tidak menyadari apa yang telah terjadi, dan mengakui cintanya. Tapi Jung memandang Mauri seolah-olah dia adalah mantan istrinya. Pikirannya kembali ke adegan pernikahannya yang dulu. Kata-kata yang telah dia siapkan, sekarang tidak mungkin untuk diucapkan. Kemudian yang muda pergi mencari saudaranya, dan menuduhnya sebagai pengkhianat. Tapi kakaknya tampak acuh tak acuh. Dia berpikir bahwa setelah kematian Heira, kebenaran akan terkubur. Seung Ho bahkan berkata dengan keras, bahwa dia telah mencintai Heira terlebih dahulu, dan bahwa Jung telah mencuri pacarnya darinya. Jung tidak mau mendengarkan lagi. Dia memutuskan hubungannya dengan saudaranya, lalu pergi dengan marah. Di-wook sengaja memberitahu Hira tentang ini, mengatakan bahwa itu adalah pembalasan untuknya. Dia sengaja membuat pria Heira Love menderita. Heira tidak percaya bahwa pria ini bisa begitu kejam. Dia bertanya padanya, apa yang akan dia lakukan jika Mauri mencintai orang lain. Dalam apa yang tidak ragu dia mengatakan, dia akan membunuh mereka. Dia akan membunuh mereka berdua. Itulah cinta. Heira pergi ke rumah Jung-on dan menemukan bahwa Mauri ada di sana. Dia dengan marah mengatakan yang sebenarnya pada Mauri, mengatakan bahwa itu semua salah Mara, bahwa dia telah menyakiti Jung-won. Ketika dia meninggalkan Hira bertemu Jung-won di pintu, dia menyalahkannya karena masih belum bisa melupakan Hira. Lalu dia dengan kejam memberitahunya bahwa mantan istrinya tidak mencintainya sama sekali. Apalagi dia dengan kejam menggugurkan anak mereka yang belum lahir, dan kemudian berpura-pura keguguran di depannya. Hye-rok memohon Jung untuk membawa Mauri pergi. Jika tidak, suaminya akan membunuh mereka berdua. Jung hancur. Mauri melihat Jung berlutut di tanah sambil menangis. Dia bergegas untuk menghiburnya, tapi Jung menatapnya dan berkata dengan marah, kenapa dia begitu mencintainya dengan tulus? Kenapa dia memperlakukannya seperti ini? Mengapa dia mengkhianatinya? Mengapa dia membuatnya menderita? Di-wook sedang tidur ketika dia tiba-tiba mengalami mimpi buruk. Dia melihat Mauri berubah menjadi orang yang berbeda. Dia terbangun dalam ketakutan. Indra keenamnya juga membuatnya takut. Dia tidak percaya itu. Wajah orang yang paling ia cintai telah dihancurkan. Di-wook menghibur dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi. Lalu, ia mengambil foto lama kebersamaan mereka berdua. Melihat Mauri, dia perlahan menjadi tenang. Sementara itu Mauri melihat bahwa Jung-won tidak baik-baik saja. Dia takut mantan suaminya akan mencelakai Jung-won. Ma kembali mengumpulkan keberaniannya dan berpura-pura menjadi istri Jung-won untuk bersiap bertemu di Wom dan berbicara dengannya. Ketika dia hendak pergi ke kantor Wook, dia melihat mantan ayah mertuanya yang membuatnya sangat takut sehingga dia hampir tidak tahan. Tiba-tiba, saat dia lewat, dia memanggilnya kembali dan menyapanya. Dia telah menyelidiki dan mengetahui bahwa putranya tidak melakukan apa-apa. Galeri seni Hira akan bangkrut. Dia curiga bahwa dia mengambil keuntungan dari putranya. Di-wook sedang duduk di kantornya ketika dia mengetahui bahwa mereka berdua telah bertemu. Dia dengan cepat berlari ke bawah untuk menjelaskan banyak hal padanya. Dia melindunginya di depan ayahnya. Takut ayahnya akan melakukan sesuatu mengerikan di depannya. Lalu dia dengan cepat menarik Mauri pergi. Ketika Mauri berada di kantornya, dia menyuruhnya berhenti mempersulit. Untuk Jiang-won, foto-foto itu adalah keluarganya. Penting sekarang dia telah kembali ke Jung-won. Dia memintanya untuk tidak mencampuri kehidupan pribadi mereka. Lagi Mauri melihat seekor hantu menyentuh kancing mansetnya. Dia ingat saat dia dipukuli. Dan rasa takut mengeras di dalam dirinya lagi, membuat An-wook semakin curiga. Ketika Ma meninggalkan kantor, dia menghentikannya. Jantung Marai berdetak sangat kencang. Rasanya seperti akan melompat keluar dari dadanya. Di-wook melihat ekspresi ketakutannya, dan bahkan lebih yakin akan sesuatu. Tapi dia tidak berani mempercayai apa yang dia pikirkan. Dia menghibur dirinya sendiri untuk tidak percaya pada delusi. Tenang, Di-wook dengan cepat menemukan di mana ibu Marai tinggal. Dia pergi ke panti jompo. Tapi dia tidak menyangka akan menemukan Mauri dan Jong satu di sana. Ketika mereka berdua hendak pergi,
In-wook kebetulan datang ke pintu. Untungnya mereka saling menghindar. In-wook masuk ke kamar untuk menemui ibunya dihukum. Tiba-tiba dia mengambil sebuah foto dan tersenyum bahagia, mengatakan bahwa ini adalah menantunya. Seketika Wook merasa dikhianati. Dialah yang menjadi menantunya. Dia tidak percaya bahwa Mauri, yang dicintainya, membawa pria lain untuk mengunjunginya. Dia segera berlari keluar dari panti jompo untuk mencarinya. Tetapi Mauri dan Jiang satu sudah pergi semenit yang lalu. In-wook pergi mencari direktur panti jompo. Direkturnya adalah saudara laki-laki Jungwon, Seon-ho, di mana Jungwon dan Haira membawa istrinya. Di-wook menunjukkan perekam video hari itu kepada Seon-ho. Istri Jungwon mengalami kecelakaan. Ternyata Seon-ho dan Haira yang menyetir dan bermain-main, sehingga menyebabkan Haira tidak memperhatikan dan mengalami kecelakaan. Seung-ho melihat Haira tidak sadarkan diri dan tidak menelepon polisi. Dia takut hal ini akan memengaruhi karirnya. Jadi dia meninggalkan Haira di sana dan melarikan diri. Meninggalkannya tidak sadarkan diri selama 5 menit tahun. Menghadapi bukti seperti itu, Di-wook bertanya kepadanya mengapa dia tidak menelepon polisi secara tiba-tiba. Song-ho bilang dia dokter dan dia sudah menilai situasinya. Kemungkinan besar dia akan meninggal. Tapi dia sudah koma selama 5 tahun. Sebelum meninggal itu sudah keajaiban. In-wook marah besar Haira sudah meninggal. Siapakah Wira yang ditamuinya? Dia dengan marah menanyai Seon-ho, bertanya siapakah wanita itu. Akhirnya, Wook menemukan bahwa istri yang dicintainya telah menjalani operasi plastik untuk mengubah wajahnya. Dia bahkan berpura-pura menjadi orang lain. Di depannya Di-wook tidak percaya. Dia pergi mengunjungi makam istri dokter. Begitu dia melihat foto Haira, dia teringat tindakan Haira di depannya, dan semakin yakin bahwa dia istrinya. Dia mencari selama ini dan Wook menjadi gila. Dia menelepon Mauri tetapi dia tidak menjawab. Saat itu dia sedang bepergian dengan Jungwon. Mereka akhirnya mengonfirmasi hubungan mereka, dan resmi mulai berpacaran, di mana dia tidak dapat menemukan istrinya. Jadi dia pergi ke galeri seni Haira dan membuat masalah. Dia dengan marah menuntut agar dia mengatakan yang sebenarnya. Dia tampak seperti orang gila. Haira menasihatinya untuk tenang. Dia merasa kasihan padanya karena dia tidak punya ibu. Jadi dia jatuh ke dalam delusi untuk menemukan seorang istri yang tampak seperti ibunya. Dia merasa sedih untuknya karena dia tidak pernah benar-benar dicintai. Akhirnya Wook menangis terseduh-seduh. Haira menasihatinya untuk melepaskan Mauri. Tiba-tiba Wook yang sedang menangis mulai tertawa. Dia tidak bisa kembali. Sekarang masuk. Wook dengan marah mengarahkan pistol ke kepala Haeil dan mengancamnya untuk menelepon Mauri. Tetapi dia tidak takut mati. Dia menyuruh Mauri untuk lari. Mauri masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Saat Wook mengambil ponselnya, dia menyuruh Mauri untuk kembali siang ini. Kalau tidak, dia akan membunuh Haira. Mauri takut dia tidak berani memberitahu Jungwon dan diam-diam bersembunyi darinya. Naik kereta pulang, Mauri merasa dingin di dalam. Dia pergi ke galeri seni Diwei, bergegas menghampiri dan memeluk Mauri. Mauri mendorongnya dan berkata bahwa dia telah menggantikan orang yang dicintainya dengan orang lain. Itu tidak penting baginya lagi. Tanpa diduga suaminya kata bahwa semuanya bisa kembali ke awal. Dia akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk membuatnya kembali ke penampilan aslinya. Melihat ekspresi marah yang ketakutan, dia akhirnya tertawa terbahak-bahak. Dia menangis dan menertawakan waktu yang sama. Akhirnya orang yang dicintainya tiba-tiba kembali. Haira tanpa mempedulikan bahaya mendorong An-wook dan menyuruh Mauri lari. Lalu An-wook mendorong Haira hingga terjatuh, menyebabkannya jatuh pingsan. Mari cepat lari. Tapi An-wook langsung mengejarnya. Jung datang tetapi sudah terlambat. Akhirnya, ia mencengkeram bajunya. Mari berusaha mati-matian untuk melepaskan diri. Namun, ia menangkapnya lagi dan ia tidak bisa lepas dari genggamannya. Setelah masuk ke dalam mobil, Wook menatap istrinya. Ia teringat masa-masa itu. Dokter dan istrinya sedang bersama. Hatinya dipenuhi amarah. Di-wook takut bahwa ayahnya akan mengetahui tentang perubahan wajah istrinya. Jadi dia membawanya ke villa. Mara memohon padanya untuk melepaskannya. Dia tidak lagi memiliki penampilan yang disukainya. Dan dia telah jatuh cinta dengan orang lain. Tetapi An-wook dengan marah mengkritiknya. Dia bisa memaafkannya karena mengkhianatinya. Tetapi jika dia terus menolak, dia akan berurusan dengan dokter. Lalu, menemukan seseorang untuk membuatnya terlihat seperti sebelumnya. Setelah itu dia menguncinya di sebuah kamar.
Keduanya dipisahkan oleh rasa cinta. Ma merindukan Yong-one dan meneteskan air mata. Wook juga teringat istrinya dan menangis sejadi-jadinya. In-wook telah menghubungi dokter bedah plastik terbaik, tetapi mereka semua menolak. Ia kemudian pergi mencari saudara laki-laki Yong-won dan mengancamnya untuk mengubah wajah Morris kembali. Tapi Seung-ho bilang hanya Jung yang bisa melakukannya, karena Jung-won telah membuat Mauri terlihat seperti mantan istrinya. Di tempat pertama, hanya dia yang bisa membuatnya kembali ke aslinya. Penampilan begitu, Wook menyuruh orang menculik Jung-won dan memerintahkannya untuk melakukan operasi plastik pada Mauri. Jika tidak, dia tidak akan pergi dari sana hidup-hidup. Mare langsung berlutut ke Baek Jin-wook untuk membiarkan Jung masuk. Wook melihat istrinya berlutut untuk pria lain, dan dia marah. Dia menyuruhnya diam. Jung mengatakan bahwa seorang Wook tidak mengerti apa itu cinta, tapi seorang Wook tertawa dan meninju Jung. Dia mengatakan bahwa Jung menang, telah mengubah istri pria lain menjadi seseorang yang mirip istrinya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Di kamar Mauri memberitahu, Jung menang untuk membiarkannya kembali ke penampilan aslinya, karena dia tidak ingin dia terluka. Karena dia, Jung ingin menyentuh wajahnya, tapi Mauri mundur. Dia tahu suaminya ada di luar mengawasi mereka, dan Wook marah. Dia tidak ingin melihat lagi, jadi dia pergi. Dia kembali ke kamarnya, mengambil fotonya dan melihatnya. Yang muda tidak bisa memaksa dirinya untuk mengambil pisau beda. Mauri tidak punya pilihan selain menghibur Wook. Dia mengatakan bahwa dia ingin orang lain mengoperasinya, dan tidak peduli seperti apa penampilannya. Setelah itu Wook mengambil Mauri kembali. Hanya Jung yang tersisa di sana, kehilangan akal. Dalam perjalanan kembali saat Wook sedang menelepon, Mauri pergi ke jalan utama. Dia tidak ingin kembali ke Wook. Dia akan mengakhiri hidupnya di sini. Pada saat kritis itu, Wook menemukan ini dan menariknya kembali, tanpa menjaga keselamatannya sendiri. Mauri mengancamnya untuk tidak menyentuh Jung-won, atau dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Wook benar-benar takut dengan dia melihat ini. Mengapa Anda ingin pasangan ini kembali bersama? In-wook membawa Mauri pulang. Dia bersiap untuk mencium lehernya, tapi dia menolak. Ayahnya memerintahkannya untuk membawa Mauri kembali, jadi dia bisa melihatnya. Dia bilang dia lebih baik mati daripada tidak melihat tubuhnya. In-wook tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya mengatakan bahwa Mauri belum pulih. Ayahnya sengaja mengatakan bahwa Wook selalu berbohong sejak dia masih kecil. Karena perilakunya, ibunya meninggalkannya dan kemudian meninggal. Wook hancur. Dia mengambil foto ibunya dan melihatnya. Ia berangsur tenang dan Wook kembali berpelukan Mauri, karena hanya bersamanya dia merasa damai. Tapi saat dia menoleh, dia melihat wajah aneh. Dia langsung kehilangan minat dan mendorongnya ke bawah. Malam itu hujan. Dia melihat Mauri kembali tapi melihat wajahnya yang aneh. Dia tidak bisa tersenyum keesokan harinya. Ayah Wook menemukan bahwa Mauri telah menjalani operasi plastik. Dia sangat marah dan akan menyakitinya. Tapi Wook kebetulan kembali tepat waktu dan memeluknya. Dia menyuruh ayahnya untuk memukulnya sebagai gantinya, untuk tidak menyentuh orang yang dia cintai. Kemudian dia memeluknya dan mengatakan bahwa dia ada di sini. Tapi tak terduga malam itu Wook menjadi gila lagi. Dia menyerang Mauri lagi. Malam itu Mauri diam-diam pergi ke studio lukisan. Dia mengeluarkan kartu memori dari tasnya. Itu berisi rekaman dalam kekerasan Wook terhadapnya. Tapi tanpa diduga dia merebutnya. Dan Wook melihat video di tangannya. Dia tidak percaya dia telah melakukan itu pada Mauri. Dia selalu mencintainya, tapi dia telah menyakitinya. Tapi saat dia mendongak, dia menyalahkan semuanya padanya. Mauri tidak tahan lagi, dan mereka berdua berdebat. Dia mengatakan bahwa tindakannya bukanlah cinta. In-wook menjadi gila, dan memaksanya untuk mengakui bahwa itu semua salahnya, bahwa dia membuatnya melakukan ini. Tapi Mauri tidak akan mengakuinya bahkan jika dia meninggal. Mereka berdebat lagi, dan Wook menjadi gila. Dia menangis dan menyingsingkan lengan bajunya. Mimpi buruk Mauri dimulai lagi. Dia duduk di tanah dengan putus asa. Hari berikutnya, Mauri dan dia pergi ke restoran untuk makan malam. Aira kebetulan ada di sana. Dia melihat Mauri pergi ke kamar mandi dan mengikutinya. Dia menyuruh Mauri untuk melarikan diri. Tapi saat dia menyentuh Mauri, dia menemukan bahwa Mauri terluka. Aira dengan cepat berlari untuk memberitahu Jung Satu. Mata Jung-on memerah. Karena marah, dia menyerbu dua orang di rumah Wook. Mauri dan Sang Satu saling berpelukan.
dan Wook mengeluarkan pistol. Mereka berdua ketakutan dan mundur. Tapi Wook mengarahkan pistol ke pelipisnya sendiri, yang membuat Mauri sangat ketakutan. Wook mengatakan bahwa hanya ada satu peluru di pistol, ingin membuktikan cintanya padanya. Mauri dengan cepat berlutut dan memintanya untuk berhenti. Wook menatap Jiang Satu dengan ekspresi kemenangan. Namun tanpa diduga Jiang Satu juga mengambil pistol. Mauri sedang berlutut di tanah. Tidak peduli berapa banyak dia memohon, mereka tidak akan berhenti. Dia menangis dan memohon mereka untuk berhenti. Yang mudah memberitahu Wook bahwa mengancam orang yang Anda cintai dengan hidup Anda adalah pengecut. Wook membiarkan mereka pergi. Tapi begitu mereka sampai di gerbang utama, sekretaris Wook berlari dan memberikan telepon pada Mauri. Ternyata Wook telah membawa pulang ibu Mauri. Ia sengaja membawa ibunya ke sana, memaksa Mauri untuk segera kembali kepadanya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyalahkannya. Ibu Mauri adalah kelemahannya. Melihat ibunya seperti ini, dia dengan cepat berlari kembali. Jungwon dihentikan oleh para penjaga. Dalam sekejap Mauri telah meninggalkan Jungwon dan berlari kembali. Jungwon tertinggal patah hati dari jauh. Sekarang Wook tidak peduli tentang apapun. Dia hanya ingin dia kembali bersamanya. Meskipun Ma kembali mengatakan dia tidak mencintainya, Wook menangis dan berkata bahwa itu tidak penting lagi. Dia bertanya, apakah dia benar-benar mencintai Yongwon? Mauri tidak ragu-ragu, dia menjawab ya. Wook tampak menjadi gila dengan keputusasaan dan berteriak. Dia mengatakan bahwa selain dia siapa lagi yang bisa dia cintai. Mauri berkata bahwa tubuh dan hatinya bukan miliknya lagi. Wook ingin membuktikan cintanya pada istrinya. Jadi dia mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri. Sebelum itu Jun ingin membawa rekamannya yang dia buat di Maurice House kepada seorang pengacara dan meminta mereka untuk menangani proses perceraian Maurice karena kekerasan dalam rumah tangga. Tapi rekamannya saja tidak cukup. Pengacara mengatakan bahwa dia membutuhkan video, bukti kekerasan, atau diagnosis medis tentang lukanya. Untungnya, Mauri diam-diam merekam pukulan yang memukulinya. Malam itu, karena dia tidak bisa keluar, dia sengaja menyembunyikan kartu memori dalam lukisan itu. Kemudian, dia meminta sahabatnya untuk mengeluarkannya. Tapi Jungwon telah mencari sepanjang malam dan tidak menemukan sesuatu yang berbeda tentang lukisan itu. Di sisi lain Wook juga telah menemukan dokter yang telah melakukan operasi Marai hari ini. Dia akan membawanya ke sana. Mereka akhirnya dalam perjalanan. Jungwon menemukan kartu memori tersembunyi di lukisan itu. Melihat Mauri penuh mama karena dipukuli oleh Wook yang mudah sakit hati, dia dengan cepat memanggil Wook dan memperingatkannya untuk tidak membawa Mauri untuk operasi. Dia mengangkat perekam video dan menuntut agar Wook bercerai Mauri. Sebaliknya, dia akan merilis video dan menghancurkan hidup Wook. Wook kembali ke rumah dengan putus asa. Ia menatap Mauri dengan memelas dan bertanya, apakah dia ingin pergi atau tinggal. Mauri tidak ragu-ragu. Dia ingin meninggalkan apa yang membiarkannya pergi. Ia duduk sendiri di rumah menangis tanpa suara. Dia minum dan menangis. Dia mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri. Dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Dia berharap dia akan kembali. Hari berikutnya, Wook membakar semua yang berhubungan dengan mereka berdua dan menyuruh sekretarisnya untuk mengajukan gugatan cerai. Bahkan sekretaris dekatnya pun terkejut. Wook menelepon Mauri dan mengatakan dia setuju untuk bercerai. Tapi ada satu syarat, dia ingin pergi ke pengadilan bersamanya sendirian. Wook juga pergi ke Jungwon dan memberitahunya tentang keputusannya. Meskipun Jungwon terkejut, dia setuju Mauri pergi ke tempat pertemuan. Mereka berdua akan pergi ke pengadilan. Tapi Wook memanggil mereka kembali. Dia ingin makan terakhir dengan Mauri. Wook berpikir dia bisa melupakannya. Tapi saat dia melihat Mauri, dia menyesalinya saat mereka sedang makan. Dia memintanya untuk mempertimbangkan kembali. Mereka bisa kembali seperti semula. Mauri tidak ragu. Dia mengatakan bahwa kisah mereka sudah berakhir. Wook tidak mengatakan apa-apa. Saat dia mengantar Mauri ke gedung pengadilan, Jong yang dipanggil. Wook mendengar cincin itu dan merasa kesal. Ketika mereka sampai di gedung pengadilan, dia tiba-tiba memutar balik mobilnya. Dia memohon pada Mauri, ini terakhir kalinya, ayo pergi ke taman hiburan bersama. Mengenang masa lalu, kemudian ia mengemudi dengan ugal-ugalan. Melihat tampilan seperti ini, Mauri ingin melompat keluar dari mobil, tapi dia menghentikannya.
Mereka tiba di area berumput di pinggir jalan. Dia dengan marah menariknya ke rumput. Sementara yang muda tidak bisa menghubungi Mauri. Dia pergi ke lokasinya di Wook dengan menyedihkan bertanya kepada Mauri, apakah dia pernah mencintainya? Mauri tidak ragu, dia bilang, dia tidak pernah mencintainya. Maaf, dia bilang di Wook, bahwa orang yang benar-benar dia cintai bukanlah dia, tapi karena dia mirip ibunya. Di Wook hendak menarik pelatuknya untuk membuktikan cintanya padanya. Untungnya Mauri menghentikannya tepat waktu. Peluru menyerempetnya. Mereka berdua jatuh pingsan di tanah. Ketika Mauri bangun, dia dengan cepat memanggil ambulans. Mauri koma karena shock. Mereka berdua dibawa ke rumah sakit. Di saat yang sama, ketika Jung berlari ke area berumput, mereka pergi di Wook bangun dan menolak operasi. Dia tidak peduli dan berlarian mencari Mauri. Setelah Mauri bangun, dia kabur dari rumah sakit. Dia hampir bertemu di Wook. Dia bersembunyi di balik pohon menunggunya lewat. Di Wook tidak dapat menemukan istrinya. Ia berdiri di depan pintu, berteriak keras karena mengalami gegar otak parah. Dia mengalami koma lagi. Ketika Jung berlari, dia melihat Wook seperti orang gila. Dia menolak untuk dioperasi dan terus memanggil nama Marhi. Mauri seperti jiwa tersesat yang berjalan di jalan. Jung kebetulan menemukannya. Akhirnya, mereka bertemu lagi. Mereka ingat pertemuan pertama itu. Dan Mauri menangis. Wook bangun dan ingin menemukan Mauri. Dia meminta sekretarisnya untuk membawakannya pakaian. Sekretaris mengatakan bahwa polisi telah mengetahui tentang dalam penculikan Wook. Mauri mereka mengatakan untuk menunggunya bangun sebelum ke kantor polisi. Wook menjadi gila dan menyuruh sekretaris untuk pergi keluar dan mengalihkan perhatian polisi agar dia bisa melarikan diri. Dia pergi ke kamar rumah sakit marah, tapi bertemu Haira di luar pintu. Haira menyarankannya untuk berhenti, tapi dia tidak peduli. Dia mendorongnya ke samping dan berlari ke dalam. Haira dengan cepat memanggil Jongwon. Yong-satu berlari keluar untuk berhenti di Wook. Dia menyuruhnya keluar dan berbicara sebentar. Wook mengatakan bahwa kisahnya dan Mari tidak akan berakhir begitu saja. Itu hanya akan berakhir jika salah satu dari mereka mati. Yong-satu mengatakan bahwa kebahagiaan ada di tangan Wook. Selama Wook melepas keduanya pasti bahagia. Wook dengan marah menyerang Yong-satu. Dia ingin mendorongnya ke bawah, tapi karena kepalanya masih terluka, kekuatannya berkurang. Jung lolos dari genggaman Wook. Wook akhirnya mengerti bahwa tidak peduli apa yang dia lakukan, Mauri tidak akan kembali. Dia mengetahuinya dan melompat ke pagar. Dia meminta Jung untuk mendorongnya ke bawah. Hanya dengan cara itu, semuanya akan berakhir. Pada saat itu pikiran Jungwon juga kosong. Dia dengan marah meraih kemeja Wook. Dan Wook memohon Jungwon untuk membunuhnya. Jungwon sangat ingin melakukannya untuk Mauri. Tetapi pada saat kritis itu Mauri tiba tepat waktu. Dia memohon pada Jung untuk tak membuat kesalahan. Karena dia, Jung menang dengan marah melemparkan Inwook ke tanah. Polisi datang dengan cepat dan menangkap Inwook. Di kantor polisi Mauri mengumpulkan keberaniannya dan menceritakan kisah pelecehannya. Dan perubahan wajah Inwook baru saja meninggalkan kantor polisi. Saat dia dikelilingi reporter, dia mengakui apa yang telah dia lakukan pada Mare. Tidak hanya itu, tapi dia juga mengungkap bisnis ilegal ayahnya kepada para reporter. Menghancurkan perusahaan ayahnya dengan tangannya sendiri. Di dalam mobil Inwook memberitahu sekretarisnya bahwa dia telah mentransfernya sejumlah uang dan menyuruhnya pergi sebentar. Karena Inwook tahu bahwa hanya sekretarisnya benar-benar peduli padanya. Tapi sekretaris itu bilang dia akan tetap di sisi Wook. Bahkan jika dia meninggal di Wook pulang. Dan menyuruh ibu tirinya untuk segera pergi. Karena semuanya sudah berakhir. Dia menodongkan piston ke ayahnya. Membencinya karena membuatnya seperti apa adanya. Tak terduga, ayah Wook mengatakan bahwa jika dia membunuhnya, dia tidak akan berbeda darinya. Wook berteriak bahwa dia tidak seperti dia. Pada akhirnya Wook tidak bisa melakukannya. Mauri ada di kamarnya. Dia tidak sadar dari minum obat. Dia pikir itu Haira yang telah kembali secara tak terduga. Dia diculik oleh Inwook lagi. Setelah Jung menemukan ini, dia memanggil Inwook, tapi Inwook sudah gila. Dia memberi Jungwon alamat, menyuruhnya datang dan menemuinya. Dan Mauri mati dengan matanya sendiri. Wook mengajak Mauri ke kolam renang di villa. Kemudian memeluknya dan berkata, mereka akan mati bersama saat dia berbicara. Dia mengarahkan piston ke hatinya. Dengan begitu mereka berdua bisa mati dalam satu tembakan. Saat ini Mauri mati rasa. Dia tidak takut atau melawan lagi.
Saat itu di kepala Wook sakit hebat. Mauri mengambil kesempatan untuk mendorong Wook pergi. Dia mengarahkan pistolnya ke arah yang berbeda. Di Wook jatuh ke kolam. Dia tidak berjuang di bawah air. Di Wook akhirnya mengerti ketika dia kehilangan matanya. Dia bisa melihat dengan hatinya. Ketika dia akan mengakhiri hidupnya, dia melihat Jungwon berlari dan memeluk Mauri. Di Wook berdiri lagi dan mengarahkan pistolnya pada Jungwon. Tapi tak terduga, Mare mengambil peluru untuknya dan jatuh pingsan. Di Wook benar-benar gila dengan rasa sakit. Dia tidak percaya dia telah membunuh orang yang dia cintai. Pada saat itu Di Wook tidak ragu untuk bunuh diri. Dia ingin menjadi seseorang yang bisa mengerti cinta. Ketika dia melakukannya, dia akan memberinya hal-hal terbaik di dunia. Dengan demikian dalam kehidupan tragis Wook mengakhiri seluruh hidupnya. Dia tidak memiliki siapapun yang benar-benar mencintainya. Mauri diselamatkan tepat waktu dan bertahan. Lalu 11 dan Shang 1 hidup bahagia selamanya. Film berakhir di sini, sampai jumpa di film lain.